You Pay Letter Si Bank. Ini adanya di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mau pindah kemana. Beberapa pinjol ini pasti akan tahu alamat terbaru kalian. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya update terbaru lagi ya untuk modus-modus pinjol-pinjol terbaru lagi menjelang akhir tahun. Ada beberapa teman-teman saya yang sudah membagikan kepada kita semuanya dan akan saya update lagi untuk kalian agar kalian tahu nih, jika ini terjadi pada saya sudah tahu solusinya apa. Kita baca informasinya ya. Sekarang dah di Kebumen, tadi saya datengin katanya dari BPJS, terus saya ditanya pernah kerja di PTA. Saya jawab tidak, terus dia bilang mungkin PT-nya ganti nama. Oh iya ya, jawab saya. Terus saya mau ditawari uang walaupun informasinya ada biayanya sebesar 50%. Saya nurut aja kayak selfie, terus dimintain nomor rekening, terus saya nunggu OTP 1 jam dari SMS. Tapi saya pura-pura masuk bikinin dia minum, terus saya buka Google, beres nggak nih? Terus saya minta batalin proses, langsung aja orang itu pergi, minumnya juga nggak diminum. Aman nggak ya? Udah selfie geleng kepala sama kedip sama minta nomor rekening sama KTP, soalnya cuma nunggu kode OTP saja terus enggak jadi. Nah ini ya, sudah ada penipuan-penipuan seperti ini masuk ke daerah Kebumen. Hati-hati sekali teman-teman ya, mau itu minta nomor rekening, kedip sana sini, minta foto selfie, tetap hati-hati. Baik itu DC yang nyuruh, orang petugas lapangan dari PLN kah, BPJS kah, dari apapun itu jangan pernah mau ditanggapin karena ini jalannya untuk membuka pinjol. Cuman intinya yang perlu kakak ketahui, kalau ada uang masuk tiba-tiba ke rekening kakak, jangan mau ditransfer ke siapapun. Siapapun yang nelfon kakak nantinya bilang itu salah transfer atau apapun, jangan mau ditanggapin karena sudah pasti data kakak yang kemarin berhasil untuk dibobol mereka gitu ya. Dan lagi ini kasus Kredivo dan Kredivo lagi ya. Assalamualaikum Kak Desi, maaf Kak, aku mau nanya, aku baru saja didatangi dari pihak ketiga Kredivo. Terus aku nanya surat tugasnya, tadinya dia nggak mau ngasih, tapi aku nggak mau kalah. Saya harus lihat dulu lah mas surat tugasnya dan ID cardnya kalau emang mas dari Kredivo. Tapi saya izin foto ya, terus sama dia ID cardnya langsung diambil. Kata dia jangan difoto kak, tapi saya tetap ngotot kak mau foto. Saya juga harus buat laporan ke OJK. Pas saya foto surat tugasnya beda kak, itu tetap harus buat laporan ke OJK atau tidak ya. Nah ini teman-teman ya yang banyak terjadi di lapangan. Banyak sekali DC dari pihak ketiga yang datang ke rumah kita itu tidak akan pernah membawa surat resmi apapun itu ya, mau ID card, SPPI, surat tugas ataupun surat tagihan, itu banyak yang tidak bisa membawanya. Jadi kalau kalian mau membuat DC tak berkutik, minta semua surat tugas-tugasnya, pasti DC tidak akan mau memberikannya. Kalaupun mau memberikannya jangan lupa difoto. Kalau dia tanya kalau saya berikan emang kamu mau bayar, jawab saya bayarnya lewat aplikasi bukan ke bapak. Tegaskan teman-teman ya, karena di akhir tahun ini banyak DC abal-abal yang turun ke lapangan. Ingat saja kita punya HP, kalian harus cari tahu informasi, gunakan HP kalian sebaik-baik mungkin dan cari informasi sebanyak-banyak mungkin karena modus menjelang akhir tahun ini sangat banyak sekali dan tidak tanggung-tanggung mereka semuanya nekat. Jadi tetap hati-hati dan jaga kewarasan kalian serta tetap tenang ketika DC datang ke rumah kalian gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman saya yang bertanya, Mbak kok bisa ya saya ada galbe di beberapa aplikasi tapi DC ini salah satunya bisa tahu alamat terbaru saya. Ini bisa dari mana ya Mbak? Padahal saya nggak pernah loh ngasih alamat terbaru saya kepada siapapun kecuali alamat di KTP saya. Itu pun alamat KTP saya adalah alamat orang tua saya. Nah jadi seperti ini informasinya. Aku bingung kak, aku nggak pernah input alamat sesuai. Kalau daftar pinjol pasti alamat nggak pernah aku isi bener. Cuma alamat KTP aja emang sesuai alamat orang tua. Tapi kenapa ya dia bisa tahu alamat tinggalku sekarang?
sekarang. Kebetulan teman saya ini ada Galbay di beberapa aplikasi. Nah, salah satunya adalah S-Pinjam, SPayLater, ada Kami, Singa ID, Uatas, Cash Cepat, Lumbung Dana, Pinjam Yuk, Artaniaga. Dari semua ini dia bertanya mana yang paling suka untuk ngetek ataupun ngecek data kita agar tahu alamat terbaru kita. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian, saya sudah pernah buatkan vlog kepada kalian bahwa pinjol itu secara resmi diperbolehkan untuk mengupdate data diri kita melalui NIK KTP, dan pinjol itu mempunyai akses resmi. Jadi ini sudah terjadi dari tahun 2021, sempat ditutup oleh Kominfo, kemudian dibuka lagi, dan di sini pinjol hanya boleh mengakses data diri alamat terbaru kalian untuk informasi keuangan, untuk informasi saldo ataupun yang lainnya yang terkesan sensitif itu tidak diperbolehkan. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, saya sampaikan kepada kalian, kalau memang kalian Galbay terus DC tahu alamat terbaru kalian, perlu kan ketahui, yang pertama itu adalah sikap kalian, jangan panik. Ya itu paling penting, jangan panik, tenang saja. Ya udah, kalau DC udah tahu ya nggak apa-apa, emang kerjaan DC untuk cari tahu alamat saya. Yang pertama, yang kedua, jangan buru-buru cari pinjaman ataupun cari orang lain untuk membantu kalian membersihkan nama, nggak perlu. Ya, pakai jasa apapun tidak perlu. Tetap tenang saja, karena kalau kalian utamanya sudah tenang, yang kedua, ketiga, keempat tidak akan perlu kalian lakukan. Karena apa? Semakin kalian gugup, semakin kalian deg-degan, semakin kalian kacau, kalian akan mencari orang-orang lain yang akan bisa membantu kalian. Sementara sejauh ini saya tahu tidak ada bisa orang lain yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri. Ya, itu yang kedua. Terus lagi yang ketiga, jangan pernah langsung nego sama DC. Kalian udah tahu nih, DC langsung info, ini kan alamat terbaru Bapak, Bapak jangan lari ya, Bapak jangan ini, Bapak penipuan, Bapak sudah menggunakan alamat palsu, Bapak akan dikenakan pidana, Bapak masuk dalam hukum pasal sekian-sekian. Gak apa-apa, kita terima aja. Jangan langsung nego sama DC. Oh iya Pak, ini begitu, iya Pak nih. Jangan, gak usah. Mau dia kasih pasal apapun, intinya kalian tetap bisa punya hak untuk membela. Salah satunya adalah, seandainya dalam pertama kali kalian mengajukan, kalian sudah menggunakan alamat palsu, bisa sampaikan, itu emang alamat saya lama, sekarang ini saya baru pindah. Bagaimana saya mau update informasi terbaru saya? Kan saya lagi Galbay, belum bisa bayar. Kalau saya bisa bayar, pasti akan saya bayar lewat aplikasi. Seperti itu, tidak ada modus penipuan dalamnya. Karena apa? Kita pindah rumah. Terus lagi yang keempat, kalau memang DC sampai tahu alamat rumah kita, itu lebih bagus. Karena apa? DC datang ke tempat kita, belum tentu DC-nya ini sama seperti yang orang lain katakan. Belum tentu DC-nya ini sama seperti beringasnya yang seperti orang lain katakan. Yang penting, selagi DC ini masih baik, kita terima baik karena dia sedang bekerja. Kalau dia sudah beringas, jangan lupa videokan. Karena paling penting itu adalah videonya. Karena OJK sudah mengungkapkan, pihak ketiga yang datang ke rumah kita wajib ada SPPI. Kalau sudah mengancam, mengintimidasi, jatuhnya pihak ketiga itu adalah pidana, dan siap-siap pinjolnya nanti akan bisa dibekukan. Itu saja kuncinya. Dan di sini saya sudah buatkan daftar-daftar pinjol yang memang resmi di akhir tahun ini tahu alamat terbaru kalian sekalipun kalian pindah rumah. Nah, taunya dari mana? Yang pertama dari KTP kalian, kemudian paket yang sering kalian beli, terus lagi yang ketiga dari token listrik kalian dan NPWP kalian. Itu ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah Shopee, yang paling rajin ini pasti tahu ya. Kemudian GoPinjam, lanjut lagi Aku Laku, kemudian Kredivo, lanjut lagi Modal Nasional, ini terbaru, hanya ada di wilayah Jakarta saja. Sekalipun kalian pindah di wilayah Jabodetabek, dia masih bisa tahu. Kemudian Singa ID, Home Credit, Cairin, Samir, Traveloka PayLater, Yuk PayLater, Cbank. Ini adanya di wilayah Jabodetabek ya. Selebihnya itu masih aman. Seandainya kalian pindah keluar provinsi, mungkin dia tidak akan datang ke tempat kalian. Mungkin yang didatangin adalah alamat KTP kalian. Misalnya kalian tinggal bersama orang tua ataupun keluarga ataupun rumah kos-kosan, mungkin itulah yang akan didatangin. Mereka lebih seringnya ya tidak akan datang ke alamat baru kalau kalian pindah keluar dari provinsi. Saran dari saya, coba untuk hadapi keadaan saat ini. Karena apa? Mau kalian lari
lari kemanapun, Desi pasti akan tahu. Mau kalian pindah ke alamat manapun, Desi juga pasti tahu. Tapi kalau sudah satu kali kalian berani untuk menghadapinya, yakin deretan apapun datang kepada kalian, kalian sudah tahu cara untuk menghadapinya dan kalian lebih kuat mental lagi. Karena apa? Didatangi Desi itu sebenarnya untuk mengasah mental kita. Ternyata kita punya kekuatan lebih dari yang kita ketahui. Ternyata kita punya keberanian lebih dari yang kita ketahui. Nah, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Orang yang datangi Desi sampai hari ini adalah orang yang paling selamat. Orang yang datangi sama Desi sampai hari ini adalah orang yang paling kuat mental dan tahan untuk galbay bertahun-tahun karena memang hidupnya belum lagi selamat ataupun belum lagi settle. Jadi apapun itu, terimalah segala resikonya, hadapi pelan-pelan, kalian perbaiki, pelan-pelan kalian tahu cara untuk membangkitkan semangat kalian dan pelan-pelan kalian siap untuk segala apapun yang akan terjadi. Gitu teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian di hari Jumat berkah ini. Semakin semangat lagi kalian, semakin kalian kuat mental, semakin kalian berani dan unjuk gigi lagi karena ternyata saya lebih baik lagi dari hari ke hari. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.